Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Marifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali proyek aplikasi presensi berbasis GPS dan foto selfie. Oke, jadi sebelum nanti kita masuk ke season 2 ya, dimana nanti di season 2 akan kita tambahkan fitur-fitur yang lebih kompleks lagi untuk aplikasi kita atau untuk proyek kita. Nah, di sini saya akan tambahkan beberapa fitur dulu ya sebelum nanti masuk ke season 2 ya. Nah, di antaranya ini kita akan perbaiki dulu untuk aktif menunya ya. Untuk aktif menunya di sini kalau teman-teman lihat ketika kita pilih menu karyawan, nah di sini kan drop downnya dia balik lagi ya. Harusnya dia tetap terbuka gitu ya. Kemudian kita juga akan tambahkan untuk export ke Excelnya. Di sini belum jalan kan export ke Excelnya ya. Nah, di sini belum jalan untuk ekspor ke Excelnya, jadi harus jadi akan kita tambahkan untuk fitur ekspor ke Excelnya. Dua itu aja dulu ya, sebelum nanti kita masuk ke season 2. Oke, yang pertama kita akan tambahkan dulu fitur untuk aktif menunya, gitu ya. Di sini pertama kita buka dulu di dokumentasi dari templatenya, ya, yaitu di tabler.io ya. Kita buka tabler.io. Nah, di sini kita buka preview template-nya, kemudian kita pilih layout-nya yang vertikal. Nah, di sini ya. Nah, harusnya ketika posisinya si menunya itu aktif atau si halaman itu aktif, maka si menunya harus ada indikator sedang aktif gitu ya. Dan di sini ketika si menu itu ada di dalam sebuah drop down, maka drop down-nya harus terbuka gitu ya, harus otomatis terbuka seperti ini. Oke, nah kita lihat apa yang terjadi ya. Kita coba inspect dulu di bagian menunya, di bagian sininya nih. Nah, kita lihat nih kelas apa saja yang ditambahkan ketika si dropdown ini terbuka atau perubahan apa saja yang terjadi pada kelas ya, kelas menunya atau kelas navigasinya ketika si dropdown ini dibuka dan ketika si dropdown ini ditutup ya. Kita perhatikan baik-baik di bagian yang layout ini nih. Kita coba pilih yang layout aja ya. Nah, ini layout ya. Ya, ini sekarang kita ada di menu layout ya, di inspect-nya nih. Teman-teman perhatikan ya layout ya. Nah, kita coba tutup ya. Kita coba tutup nih. Nah, teman-teman melihat perubahannya atau tidak? Nah, ya. Ketika misalnya dibuka, maka tadi kan ada yang berubah ya. Kita coba cek satu-satu nih. Nah, saya lihat di bagian sini berubah ya. Kita coba cek, kita buka. Oke, di sini ditambahkan show ya, teman-teman lihat di sini ditambahkan class show pada drop down toggle-nya ya. Kita tutup lagi. Nah, ketika tutup drop down-nya, si show-nya itu hilang ya. Kita coba buka lagi. Nah, di sini di bagian area expanded juga dia berubah menjadi true ya. Kalau misalnya nutup dia false. Kalau buka dia true. Oke. Kemudian kita coba buka tutup lagi. Nah, di sini di bagian drop down menunya juga kayaknya berubah. Oke, nah di sini ya. Ketika drop down menunya dibuka, maka di sini di bagian kelasnya dia ditambahkan class show ya. Kalau ditutup, maka si class show-nya pun hilang, gitu ya. Nah, kemudian di bagian mana lagi nih? Salah, keklik, maaf ya. Kita balik lagi ke vertikal, ke layout ya. Oke, kita coba tutup. Nah, kita coba buka lagi. Kita coba ke bagian vertikalnya deh. Nah, kita coba tutup, kita coba buka. Oke. Nah, di sini ya yang ditambahkan itu yang pertama di bagian toggle-nya ketika dibuka dia ditambahkan class show. Kemudian juga ketika dibuka si drop down-nya, si area expanded-nya itu berubah menjadi true. Kalau menutup dia false gitu ya. Kemudian juga di bagian drop down menunya di sini juga kalau misalnya si drop down-nya itu dibuka maka ditambahkan show gitu ya. Kalau misalnya ditutup dia hilang. Nah, kemudian di bagian drop down itemnya ketika si halaman itu aktif maka di sini ditambahkan kelas aktif gitu ya. Nah, kita akan tambahkan dulu fitur tersebut ke dalam project kita. Jadi ketika misalnya menu karyawan ini kita pilih, harusnya si drop down data masternya ini terbuka dan si karyawannya, si item atau si menu item karyawannya ini dia ada indikator aktifnya seperti ini nih. Nah, seperti ini ya, ada background putih gitu ya, samar-samar. Oke, nah kita akan buat seperti itu. Caranya bagaimana? Tadi kan yang pertama kita cek dulu ya. Nah, kita cek dulu rootnya. Jadi kita idenya itu gini, atau kita akan buat seperti ini ya untuk melakukan pengecekannya.
Jadi kalau misalnya kita akan cek bagian rootnya ini nih. Kalau misalnya di dalam root ini hanya slash karyawan gitu ya, maka yang aktif ini adalah maka si dropdown data masternya ini akan ditambahkan show, kemudian di dropdown menunya juga ditambahkan show, area expandednya ditambahkan true, dan di bagian si menu karyawan ini ditambahkan kelas aktif gitu ya. Jadi kita akan cek di bagian ininya nih ya, di bagian URL-nya. Nah, dengan cara pertama kita masuk dulu ke bagian sini, ke bagian si menu data masternya. Nah, di sini kan kita akan tambahkan class show ya di sini. Nah, kita jangan serta merta menambahkan show di sini ya. Kalau misalnya kita serta merta menambahkan show di sini, maka dia akan tetap terbuka gitu walaupun kita pilih menu apa ya, si menu data masternya akan tetap terbuka gitu ya. Kalau misalnya kita langsung menuliskan show di sini. Nah, kita akan melakukan pengecekan dulu. Jadi si data master ini akan ditambahkan show di bagian di bagian kelasnya ya, di bagian kelasnya ini. Setelah drop down toggle-nya gitu ya, ditambahkan show ketika si URL-nya itu yang pertama dia memiliki slash karyawan dan yang kedua dia slash departemen gitu ya. Jadi kalau misalnya si URL-nya itu slash karyawan dan slash departemen, maka tambahkan class show pada data master. Gitu kurang lebih ya logikanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tambahin aja di sini ya, kode blade seperti ini. Kemudian kita masukkan, kita cek ya, kita cek si request URL-nya dengan cara kita gunakan perintah request seperti ini, request is. Nah, kemudian karena di sini kita akan cek beberapa URL atau beberapa root, beberapa request gitu ya. Makanya di sini kita menggunakan array. Yang pertama kita akan cek benarkah si URL-nya itu slash karyawan gitu ya atau departemen gitu ya. Nah, kalau misalnya si karyawan dan departemen, maka di sini kita tambahkan kelas aktif gitu ya. Kelas show ya, kelas show nih, kelas show. Tapi kalau misalnya bukan departemen dan karyawan, maka ya kosongin aja, jangan ditambahin show-nya. Nah, sekarang kita coba cek nih. Ini kan asalnya belum nih ya, asalnya kan nih seperti ini. Oke, nah tapi kan ketika kita refresh nih, ini kan sebenarnya bisa ya show nih seperti ini ya. Tapi ketika kita refresh dia hilang, ya dia hilang. Nah ini kenapa ada? Karena ya kita tadi sudah tambahkan ya. Kalau kita hapus di sini, kalau kita hapus, nah kita coba reload lagi nih ya. Nih dia berubah ya, dia berubah show gitu ya. Misalnya kita ke karyawan, tapi kalau misalnya kita pilih klik karyawan gitu ya, maka dia akan ke reset. Nah, dia akan ke reset lagi tuh kan. Si toggle-nya show-nya hilang lagi gitu ya. Si show-nya hilang lagi. Nah, tujuan kita masukin apa tadi tuh? Ups, maaf. Nah, tujuan kita masukin kode ini supaya ketika kita pilih menu karyawan atau ketika si halamannya di refresh, maka si show ini ya, si class show ini dia tidak akan hilang ya. Dia tidak akan nge-reset gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba pilih karyawan. Nah, di sini harusnya si show-nya tetap ada nih. Nah, si show-nya tetap ada kan walaupun si halaman ini kita refresh gitu. Si halaman ini kita refresh tapi si show-nya tetap ada. Cuman ini belum kebuka ya karena kita belum tambahkan di sini juga nih di bagian area expanded-nya kita tambahkan juga, kita copyin aja. Nah, jadi kalau misalnya si URL-nya departemen ataupun karyawan, maka di area expanded-nya kita kasih true gitu ya. Dikasih true seperti ini. Oke, kalau enggak ya kosongin aja gitu ya. Kemudian karena defaultnya itu false. Oke, kemudian kita juga tambahin di bagian drop down menu ya. Nah, di drop down menu juga kita tambahin show seperti ini. Jadi kalau misalnya si URL-nya itu karyawan atau departemen, maka tampilkan si class show-nya seperti itu ya. Dan satu lagi di bagian ini ya, di bagian drop down itemnya kita copyin juga. Nah, cuman kan ini kita ceknya ketika bukan karyawan dan departemen ya, tapi kita ceknya kalau si URL-nya itu karyawan. Nah, berarti kan yang aktif itu si halaman yang karyawan ya. Nah, kenapa kalau yang di atasnya itu karyawan dan departemen? Karena dia kan si data master ini mencakup si menu karyawan dan departemen gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ingin menambahkan aktif di karyawan saja gitu ya,
Ya, berarti kan yang sedang aktif ini contohnya di karyawan ya. Nah, berarti kan harusnya yang si indikator aktifnya kan di menu karyawan. Berarti ya kita ceknya yang bagian karyawannya aja di menu yang ini gitu ya. Gitu. Berarti di sini kalau di menu karyawan ini ngeceknya itu kalau si URL-nya itu slash karyawan gitu ya, maka tampilkan si kelas aktifnya gitu ya. Kemudian kalau nah kita copyin lagi juga kalau yang di departemen berarti kita tinggal ganti aja. Kalau si requestnya itu departemen, maka ya tampilkan kelas aktifnya di bagian menu departemen gitu ya. Kita coba reload. Nah, kita coba harusnya dia kebuka nih. Kita coba pilih karyawan, oke. Kenapa nggak kebuka nih? Kita coba ya. Coba di bagian sini kita coba cek karyawan. Oh, ini aktif ya, harusnya aktif. Oke. Oke, yang ini harusnya show ya. Nah, ini harusnya show. Oh, berarti di sini tetap harusnya tambahin departemen nih. Maaf, tadi kehapus ya. Departemen yang nah, ini kalau yang di bagian menu ininya ya, bagian menu utamanya kita lakukan pengecekan berdasarkan setiap URL-nya gitu ya. Nah, kalau yang ini kan dia parent-nya nih ya, yang menyimpan dua menu ini nih. Jadi kalau misalnya dua menu ini dipilih gitu ya, salah satunya gitu ya, otomatis ya harus ditampilkan si class show ini. Tambahkan class show ini di bagian drop down menu, kemudian di bagian drop down toggle-nya itu ditambahkan show-nya. Tapi kalau di bagian ini karena si kita ini adalah menu yang dipilihnya, maka di sini kita ceknya adalah si URL dari si menu ini gitu ya. Kalau si URL-nya itu sama gitu ya, slash karyawan, maka tambahkan kelas aktif pada menu ini ya. Begitupun yang departemen gitu ya. Kita coba reload. Nah, sekarang ketika kita pilih data karyawan di sini, maka si indikator aktifnya ada di menu karyawan gitu ya. Kalau misalnya kita pilih departemen, maka indikatornya ada di departemen. Kalau misalnya kita pilih monitoring presensi, maka si dropdownnya akan tertutup gitu ya. Nah, kita tinggal lakukan hal yang sama untuk menu yang lainnya. Oke, sebentar. Nah, sekarang ini kan bukan dropdown nih. Kalau bukan dropdown, berarti kita tinggal tambahin kelas aktif saja ya pada menu yang bukan dropdown gitu ya. Jadi lebih simpel nih. Kita cek aja si rootnya di sini atau requestnya atau URL-nya di sini ya. Nah, ini kan presensi monitoring. Berarti di sini kita cek kalau misalnya si URL-nya presensi slash monitoring, maka tambahkan slash aktif pada menu si monitoring presensi ini gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masuk ke yang monitoring presensi, kita tambahkan kelas aktifnya atau kita lakukan pengecekan di bagian sini navlink-nya ya. Di bagian navlink-nya kita bikin seperti ini, request sama aja ya, request is presensi monitoring, maka tambahkan kelas aktif. Tapi kalau misalnya bukan presensi monitoring ya, maka kosongin aja, nggak usah ditambahin kelas aktifnya gitu ya. Kita coba reload. Nah, sekarang dia si warnanya itu lebih tebal sih ya, si warna putihnya beda dengan menu-menu yang tidak kita pilih gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal samain aja untuk menu data agent atau sakitnya, kita tinggal copy paste ya. Copy paste, kemudian kita simpan di bagian navlink-nya. Kemudian kita cek URL-nya harusnya apa nih. Nah, berarti kalau misalnya URL-nya presensi slash izin sakit, maka aktifkan menu si ini ya, aktifkan kelas aktif pada si menu data izin atau sakit ini gitu ya. Berarti kita tinggal ganti aja bagian sininya menjadi izin sakit gitu ya. Kita coba reload. Nah, sekarang si data izin atau sakitnya yang aktif gitu ya. Nah, sekarang untuk yang bagian menu laporan ya, sama aja seperti yang data master ya. Kita tinggal copyin aja. Di sini kan ada dua menu ya. Yang pertama URL-nya itu presensi laporan dan yang kedua adalah presensi rekap. Berarti kita tinggal gini. Kita tinggal copy paste saja yang dari data master. Yang pertama yang di bagian drop down toggle-nya ya. Kalau nggak salah di bagian drop down toggle-nya. Nah, yang ini ya. Kita copy paste saja.
Nah, kita copy paste, kita paste di bagian laporan yang ini ya, di bagian drop down toggle-nya. Yang pertama tadi kan ada 2 URL ya yang bisa mengaktifkan menu si laporan ini. Yang pertama yaitu URL-nya presensi/laporan dan presensi/presensi/ apa tadi, rekap ya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga kita copy paste saja di bagian ini ya, yang area expanded-nya kita rubah di sini menjadi true. Nah, kemudian kita copy paste lagi di bagian drop down menunya gitu ya. Oke, ini tetap menjadi show ya, karena di sini di drop down menu ini ketika si drop down-nya terbuka maka harus ditambahkan si class show-nya gitu ya. Nah, kemudian di bagian sininya, di bagian drop down itemnya, ini kita tinggal hapus aja. Kalau di bagian presensi laporan ini ya, bagian harap yang ini nih, presensi laporan, berarti ya kita ngeceknya juga yang presensi laporan aja, nggak usah ada yang rekapnya. Kita hapus, kemudian kita ganti menjadi aktif gitu ya. Kemudian kita tinggal copy paste saja. Copy paste. Nah, kita simpan di sini, ganti menjadi rekap gitu ya. Oke. Kemudian kita tinggal reload. Kita reload. Nah, sekarang udah terbuka ya. Ketika kita pilih rekap presensi, maka si drop down laporannya akan terbuka, dan ketika si halamannya ini adalah si laporan, maka yang aktif adalah si menu presensi ini gitu ya. Ketika kita pindah ke halaman karyawan, maka si laporannya tertutup dan yang data masternya terbuka gitu ya. Dan yang aktifnya pindah ke data karyawan, seperti itu ya. Kita tinggal masukin lagi ya ke yang konfigurasi ya. Yang konfigurasi itu URL-nya itu ini ya, konfigurasi gini. Nah, ini tadi kan caranya ini ya, kita tulis satu-satu si URL-nya. Nah, kalau misalnya depannya sama, contoh misalnya depannya sama, ini kan konfigurasi lokasi kantor. Kemudian misalnya nanti ada konfigurasi jadwal jam kerja gitu ya. Nah, kita nggak perlu kalau misalnya menunya banyak, ini kita nggak perlu tulis satu-satu si menunya gitu ya. Tapi kita cukup seperti ini. Gini ya. Kita cukup seperti ini nih. Kita copy paste dulu deh yang bagian. Nah, kita copy paste dulu ya yang bagian yang di bagian drop down toggle-nya, kita copy paste saja, kita kopikan ke yang konfigurasi. Nah, di sini ya. Nah, kita kan misalnya di dalam konfigurasi itu misalnya banyak menunya, ada 10. Nggak mungkin kan kita nulisin satu-satu linknya di sini kan ya. Capek juga gitu ya. Nah, asalkan si depannya sama, contoh misalnya di sini kan kita bikin URL-nya itu kan konfigurasi lokasi kantor untuk mengkonfigurasi lokasi ya. Kemudian misalnya nanti kita tambahkan jam kerja di sini misalnya ya, jadwal jam kerja. Nah, URL-nya kita buat jangan slash jam kerja, tapi kita tambahkan slash konfigurasi slash jam kerja misalnya, seperti itu ya. Jadi si di segmen ke satunya itu URL-nya sama gitu ya. Nah, kalau misalnya si segmen satu ini si URL-nya sama, gitu kita tinggal bikin gini aja. Kalau misalnya konfigurasi, kemudian di sini kita tambahin konfigurasi. Nah, belakangnya itu kita kasih bintang. Jadi mau di belakangnya apapun gitu ya. Yang penting depannya konfigurasi itu, maka kita akan menambahkan si class show ini ke dalam si bagian drop down toggle-nya ya. Nah, di sini nih. Gitu ya, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya, mudah-mudahan dimengerti. Kemudian kita tinggal copy paste saja, di sini ya, di area expanded-nya kita jadi true ya. Kemudian di bagian drop down menunya kita kasih ini ya, kita kasih show. Oke, nah kemudian di bagian drop down itemnya, nah kalau ini baru kita harus cek satu-satu ya. Nah, kita cek di sininya konfigurasi lokasi kantor. Nah, oke, lokasi kantor. Ininya hapus saja. Oke. Kemudian di sini kita ganti menjadi aktif ya. Jadi kalau misalnya URL-nya itu adalah konfigurasi slash lokasi kantor, maka tambahkan kelas aktif pada si menu lokasi kantor ini, gitu ya. Kita coba reload kembali. Nah, sekarang ketika kita pilih lokasi kantor, maka yang terbuka adalah si drop down konfigurasi dan
apa namanya menu aktifnya itu di lokasi kantor. Kalau misalnya kita tambahin lagi satu di sini ya. Nah, misalnya di sini jam kerja ya. Jam kerja aja seperti ini. Kemudian untuk namanya itu jam kerja. Kemudian di sini kita cek apakah URL-nya itu konfigurasi slash jam kerja. Kalau misalnya sama ya berarti kita tambahin kelas aktif pada si menu jam kerja ini gitu ya. Nah, tapi kita sebelumnya kita bikin dulu apa ya? Kita bikin dulu ininya. Metodenya ya dan rootnya tentunya. Public function jam kerja aja ya. Seperti ini kita return view konfigurasi jam kerja gitu ya. Nanti kita bikin view-nya. Oke, kemudian kita bikin dulu metode rootnya ya. Kita bikin dulu rootnya di bagian konfigurasi di sini. Oke, root get konfigurasi jam kerja, kemudian ke konfigurasi controller metode apa? Metode jam kerja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah berarti kita tinggal bikin view-nya. Kita tinggal bikin view-nya ya. Di konfigurasi di mana nih? File di folder konfigurasi. Folder konfigurasi mana ya? Presensi vendor. Nah, ini nih. Konfigurasi kita tambahin sebuah file namanya jam kerja.blade.php. Nah, ini tinggal copy paste aja lah. Yang dari lokasi kantor kita copy paste bagian ininya. Ya, ada bagian page body-nya. Ya, bagian page body-nya aja segini ya. Kita kosongin aja dulu. Kemudian kita end section ya. End section gitu aja deh dulu ya. Konfigurasi jam kerja misalnya, oke. Kalau sudah kita coba reload dulu. Nah, di sini ada jam kerja ya. Kita klik, nah dia akan pindah ke jam kerja. Walaupun di sininya kita nggak kita setting di sininya kayak ini ya. Kalau ini kan yang di pertama kan kita tulis satu-satu ya URL-nya presensi slash laporan, presensi slash rekap. Tapi kalau di sini kita cukup konfigurasi slash bintang gitu ya. Artinya semua URL yang asalkan depannya itu ada konfigurasi, gak peduli itu di belakangnya apa, maka dia akan tetap menampilkan class show pada si dropdown menunya gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba tambahkan ini untuk export Excel ya. Nah, kita coba masuk ke ini ya, ke rekap presensi dulu aja. Nah, di sini kan ada tombol export Excel nih. Nah, kalau kita klik kan dia nampilin ini ya, nampilin apa namanya? Nampilin laporannya secara apa ya? Secara live view gitu ya di sininya. Di browsernya langsung gitu ya. Nah, kita pengennya ketika kita klik tombol export, maka dia akan mengekspor data ini ke dalam bentuk Excel gitu ya. Karena mungkin nanti bisa diolah lagi oleh tim HRD-nya ataupun bagaimana lah. Karena kan kadang kita butuh juga ya apa sih format laporan dalam format Excel-nya supaya nanti bisa diolah lagi oleh tim HRD-nya gitu ya. Oke, nah caranya sangat mudah ya. Caranya di sini saya ada ini ya, ada sebuah kode yang tinggal copy paste aja. Jadi teman-teman tinggal kopikan saja kodenya nanti ya. Di sini kita nantinya akan tambahkan sebuah header yang nantinya dia otomatis mengconvert si filenya itu menjadi Excel gitu ya, menjadi Excel. Oke, pertama ini kan kalau misalnya kita cetak dan export, dia sama-sama menampilkan live view laporannya di dalam browser ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengecekan. Jadi kalau misalnya tombol export ini yang ditekan, maka dia akan mengekspor si laporan tersebut itu ke dalam Excel gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu nah di bagian kita buka presensi controllernya deh ya. Presensi controllernya. Oke, kita coba close dulu yang lainnya.
Nah, kita buka si file laporannya ya. Kita buka file laporannya. Nah, ini. Oke. Nah, di bagian tombol exportnya ini jangan lupa kita harus kasih name ya. Name. Misalnya contoh di sini kan name-nya export Excel ya. Nah, kemudian kita tinggal copyin aja. Ini kan actionnya itu ke si cetak laporannya ya, ke si cetak laporannya. Nah, ini kita tinggal tambahin kode ini aja di dalam metode cetak laporannya. Mana? Cetak laporan di bagian presensi controller. Nah, ini ya, yang cetak rekap ini. Ataupun yang di tadi kan kita mau uji cobanya yang di rekap ya. Nah, berarti kita buka yang file rekapnya. Nah, ini jangan lupa tentunya pokoknya di dalam button export Excelnya itu kita harus pakai name ya, pakai name. Nah, makanya nanti di metode si cetak rekapnya ini kita tinggal sebelum masuk ke view, sebelum kita mereturn view-nya, di sini kita lakukan pengecekan dulu. Kalau misalnya si tombol export yang ditekannya bukan si tombol cetak misalnya ya, kalau misalnya si export Excel ya, dia menekan tombol export Excel, maka tambahkan si header ini ya untuk mengconvert si view ini, si laporan ini ke dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, logikanya seperti itu bahasa mudahnya. Nah, di sini kita juga bisa merename nama filenya. Misalnya kita pengen di sini nama filenya itu rekap presensi karyawan gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan si variable time ini. Jadi nanti kelihatan ya, nanti kelihatan jam berapa dia mendownload atau mengekspor file tersebut ya. Misalnya kita juga bisa tambahkan tanggal di sini, misalnya DMY seperti ini ya. Nah, seperti ini aja. Oke, seperti ini ya. Kita coba deh, kita coba ya. Harusnya nanti ketika diekspor, dia akan nama filenya itu rekap presensi karyawan, kemudian tanggal dan jam dia ngedownloadnya ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba reload. Nah, kita coba export ya, export Excel, export to Excel. Nah, maka dia akan ngedownload ya, ngedownload file nah berbentuk Excel dengan apa? Dengan nama filenya itu seperti ini. DLK presensi karyawan tanggal 25 Maret 2023 jam 16.43.56 gitu ya. Ini untuk jam downloadnya gitu ya, 16.43.56. Kemudian di sini adalah tanggal downloadnya juga kelihatan ya. Oke, jadi si nama filenya itu nggak akan duplikat seperti ini ya. Nah, karena si jamnya pastinya berbeda-beda gitu ya. Oke, kita coba buka hasilnya seperti apa. Kita yes. Nah, hasilnya seperti ini, langsung rapih ya teman-teman, nggak perlu kita konfigurasi atau setting kolomnya, barisnya ya. Ada kan beberapa plugin yang seperti itu. Nah, tapi dengan menggunakan si header tadi gitu ya, ini langsung terkonversi menjadi format Excel dan si tabelnya pun tetap rapih gitu ya. Cuma di bagian ini aja kita tinggal konfigurasi, tinggal rapihkan saja sedikit gitu ya. Oke, itu saja mungkin ya bagaimana cara mengkonfigurasi laporan menjadi format ke dalam format Excel. Nah, ini juga kita bisa terapkan di sini ya. Bisa terapkan di dalam untuk laporan presensinya. Kita tinggal copy paste saja bagian sini ya. Jadi sebelum kita nge-return view-nya, kita tambahkan si kode header ini ke dalam si laporannya seperti ini. Nah, ya. Oke. Oke, di sini sudah ya. Dan di sini kita tinggal ganti aja nama filenya menjadi laporan presensi aja. Oke, nah kita coba ya. Kita coba ekspor, kita pilih dulu nama karyawannya, misalnya bulan Februari, kita ekspor. Nah, di sini langsung ya terekspor. Kemudian di sini untuk nama filenya laporan presensi karyawan gitu ya. Tadi kan rekap ya, ini yang laporan. Kita coba buka. Nah, di sini itu kendalanya. Kalau ini kan ada fotonya ya. Kalau misalnya kita lihat nih, kita cetak. Nah, di sini kan ada fotonya ya teman-teman ya. Nah, itu kalau misalnya kita langsung ekspor ke Excel biasanya berat dia ngebukanya. Kalau terlalu banyak foto ya di dalamnya. Nah, itu biasanya dia berat. Nah, solusinya itu bisa dengan misalnya ketika file yang diekspor ke Excel itu si fotonya itu nggak perlu ditampilin aja gitu. Kita cuma butuh data jam masuk dan jam pulangnya aja gitu ya. Nah, ini kalau misalnya ada fotonya kayak tadi ya banyak, ini bukanya agak lama juga tuh ya. Tuh malah jadi
jadi ngeheng ya. Jadi ngeheng. Tapi kita coba tunggu dulu ya. Kita coba tunggu dulu si filenya terbuka ya. Jadi agak lama nih. Nah, jadi dia jadi not responding ya kayaknya. Nge-lag. Kita coba task manager aja lah. Kita coba entes aja ya. Kita coba entes. Nah, jadi kita bisa coba akali dengan gini. Kalau misalnya kita ekspor ke Excel, kita nggak perlu nampilin si fotonya gitu ya. Ini kita entes dulu deh. Entes mana ya Excelnya ya? Kok nggak ada ya? Kok file Excelnya nggak ada? Oh, nah ini nih. Nah, dia ke ekspor kan lama kan? Dia ke ekspornya lama nih. Nah, dia ke ekspornya lama dan si file fotonya pun dia ukurannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam laporan. Ini harus kita setting ulang gitu ya untuk si lebar dan tingginya gitu ya. Nah, supaya nggak repot gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah tampilin fotonya aja. Kita nggak usah tampilin fotonya aja ketika diekspor ke Excel. Kita coba close dulu ya untuk laporan-laporannya, kita coba close dulu. Nah, jadi kita bikin dua view ya. Bikin dua view, kita duplikat aja. Nah, kita masukin yang untuk view untuk laporan Excelnya ke dalam si if-nya. Di sini kita bikin, nanti kita bikin file baru namanya cetak laporan Excel ya. Nah, ini kita tinggal copy paste saja yang cetak laporan ini. Kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita bikin file baru, kita paste di file yang baru, kita simpan file barunya dengan nama file cetak laporan excel.blade.php. Nah, kalau di yang cetak laporan excel.blade.php ini kita nggak perlu nampilin si fotonya. Berarti kolom fotonya kita hapus aja ya. Kolom fotonya kita hapus saja. Nah, untuk bagian fade in fade out-nya pun kita hapus saja. Karena kita nggak kita perlukan. Kolom fotonya kita hapus. Nah, seperti ini ya, hapus saja. Sudah cukup. Kita coba simpan, kita coba ekspor lagi. Ya, kita coba ekspor lagi. Kita coba pilih bulan Februari. Karyawannya Adam, kita ekspor ke Excel. Nah, di sini kita coba buka filenya. Harusnya bisa lebih cepat kebukanya ya, karena nggak ada fotonya. Nah, ini kan langsung kebuka ya. Langsung nggak buka nih. Ini tinggal dirapiin sedikit aja, karena di sini kita nggak pakai fotonya ya. Nah, ini langsung kebuka gitu ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya cara untuk membuat aktif menu gitu di sini yang untuk di bagian sidebarnya. Kemudian juga kita sudah membuat fitur untuk ekspor laporan ke dalam bentuk Excel. Itu saja ya teman-teman untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial season kedua yang tentunya kita akan menambahkan fitur-fitur yang lebih kompleks lagi untuk project aplikasi presensi kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.